Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Amelia MPD serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai menyusun pelaksanaan analisis data penelitian kualitatif, pengkodean data, proses di lapangan dan setelahnya, penyuntingan data, dan cek kesalahan. Yang beranggotakan saya, Sinta Dwi Agustin, dan rekan saya, Fudla Afiati. Pengertian analisis data. Menurut Neng Muhajir, pengertian analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Jadi, analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, serta bahan lainnya agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Macam-macam teknik analisis data. Ada dua, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Rahmadi dan Nasuha yaitu analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, serta partisipasi. Teknik analisis data kualitatif yaitu teknik analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif atau menganalisis dan membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data-data berupa angka-angka. Ada 3 teknik analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu yang pertama analisis konten atau isi, yaitu data dihasilkan atau didapatkan oleh pengamat yang merekam atau mentranskripsikan menjadi materi tekstual, bisa berupa gambar atau suara yang sesuai untuk analisis. Yang kedua, analisis wacana, yaitu menganalisis wacana-wacana atau komunikasi antar orang dalam suatu konteks sosial tertentu, yaitu berupa pidato, tulisan, bahasa, percakapan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu analisis naratif, yaitu menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi, kemudian menyajikannya dengan bentuk narasi atau cerita. Contohnya yaitu mengenai kajian biografi. Kemudian teknik analisis data kuantitatif, yaitu teknik yang mengolah atau mengelola data-data bersifat angka-angka atau statistik. Data-data kuantitatif tersebut berupa survei, arsip data, peringkat, dan sebagainya. Ada 2 macam teknik analisis pada penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan secara apa adanya. Contohnya penelitian mengenai analisis deskriptif kuantitatif, yaitu perhitungan data atau jumlah profesi dan lain-lain. Yang kedua yaitu statistik inferensial, yaitu menarik kesimpulan mengenai suatu variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh untuk
digenerasikan pada populasi. Statistik inferensial tidak dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode dan teknik yang sama pada data yang berbeda. Penjelasannya yaitu data nominal menggunakan analisis kategori, data ordinal menggunakan non-parametrik, data interval dan rasio menggunakan parametrik. Selanjutnya yaitu analisis selama di lapangan yang disebutkan oleh Bogdan. Ada 7 analisis selama di lapangan, yaitu yang pertama, mempersempit fokus studi, atau harus diingat mempersempit fokus studi yang berarti holistik, yang fenomenologik, tidak sama dengan menspesifikasi objek studi yang berpikir secara parsial ala positivistik. Yang kedua, menetapkan tipe studi, apakah penelitian sejarah, telaah taksonomi, genetik, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitik. Selama di lapangan, peneliti bertanya, mencari jawab, dan menganalisisnya. Selanjutnya, mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban. Begitu dilakukan terus-menerus, maka penelitian ini dapat mengarah kepada grounded theory. Kemudian, menulis komentar yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Kemudian, analisis selama di lapangan. Yang kelima yaitu upaya penjagaan ide dan tema penelitian pada subjek responden. Sebagai analisis penjagaan atau langkah ini tentu saja harus dilakukan pada tahap-tahap awal penelitian. Kemudian membaca kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan. Cara ini membantu untuk mengembangkan ide penulisan, tetapi ada bahayanya, yaitu peneliti dapat terpengaruh pada ide, konsep, atau model yang dipakai penulis buku. Yang terakhir yaitu menggunakan metafora dan analogi konsep-konsep. Kemudian analisis setelah lapangan adalah kita mengambil istirahat beberapa lama, kemudian kita siap untuk kembali dengan tujuan agar pikiran kita segar dan melanjutkan untuk menganalisis lapangan. Kemudian teknik analisis data kualitatif ini ada 4, yakni pertama, reduksi data. Nah, reduksi data ini adalah menyederhanakan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarikan kesimpulan. Nah, banyaknya jumlah data dan kompleksnya data ini diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Nah, tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Yang kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif. Yang kedua adalah display data atau penyajian data. Nah, display data atau penyajian data ini merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Nah, biasanya bentuk penyajian data kualitatif ini bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau began. Nah, melalui penyajian data tersebut, nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang ketiga adalah kesimpulan, dan yang keempat adalah verifikasi. Nah, kesimpulan dan verifikasi ini merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis tidak dicapai. Nah, tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.
Nah, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak terbukti atau tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan kredibel atau verifikasi yang dimaksud agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep analisis tersebut lebih tepat dan objektif. Salah satu dapat dilakukan adalah dengan peer debriefing. Seperti itu. Submateri yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, dalam proses penerapan analisis data kualitatif ini tentu dibutuhkan data yang bersifat kualitatif atau data yang bukan angka. Nah, dalam proses pemerolehan data bukan angka ini bisa dilakukan dengan memakai sejumlah teknik atau metode. Di antaranya adalah teknik studi dokumen. Nah, teknik ini adalah pertama dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Sesuai namanya, teknik ini dilakukan dengan mengkaji sejumlah dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa dalam bentuk arsip foto, arsip surat, jurnal, buku harian, notulen rapat, dan lain sebagainya. Semua catatan yang berhubungan dengan topik penelitian pada dasarnya bisa dijadikan media untuk mendapatkan data, sehingga peneliti perlu teliti untuk mengetahui dokumen apa saja yang bisa dipakai untuk mendukung kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian, teknik pengumpulan data kualitatif yang kedua adalah dengan wawancara. Jika tidak ada dokumen apapun yang bisa dijadikan sumber data, maka teknik ini bisa digunakan. Nah, wawancara sendiri merupakan proses pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Narasumber yang dipilih pun bukan sembarangan, yakni dengan narasumber yang paham atau yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Misalnya saja dengan melakukan penelitian tentang gizi buruk pada anak-anak di daerah A, maka wawancara bisa dilakukan kepada para aparat desa maupun dengan masyarakat setempat di daerah itu. Kemudian teknik pengumpulan data kualitatif yang ketiga adalah diskusi. Adanya macam-macam analisis data kualitatif ini membantu proses penarikan kesimpulan atas kesimpulan data kualitatif yang didapat. Karena bisa diperoleh juga dengan teknik diskusi. Istilah lain untuk teknik ini adalah focus group discussion atau FGD. Nah, dalam teknik ini peneliti akan melakukan kegiatan diskusi bersama-sama dengan sejumlah narasumber sehingga mendapatkan data yang sama antara satu narasumber dengan narasumber lain. Teknik ini juga membantu mendapatkan data yang lebih jelas dan memuaskan. Kemudian, teknik pengumpulan data kualitatif yang terakhir adalah dengan observasi atau pengamatan, yakni teknik mendapatkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Nah, pengamatan ini bisa mendatangi suatu lokasi secara langsung dan mengamati kondisi sekitarnya. Kemudian disusun menjadi data-data hasil pengamatan. Kemudian hasil pengamatan biasanya dikombinasikan dengan teknik perolehan data kualitatif lainnya untuk mendapatkan data yang lebih akurat sehingga bisa diketahui berbagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi hasil pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Nah, setelah mengetahui pengertian macam-macam analisis data kualitatif, bagaimana harus mendapatkan data tersebut, maka kedepannya lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan penelitian kualitatif sehingga bisa mendapatkan banyak temuan, ilmu pengetahuan baru dan solusi-solusi baru. Kemudian langkah-langkah pengolahan data. Pengolahan data yang pertama adalah dengan pengkodean data.
Kodaan data ini adalah menerjemahkan data ke dalam kode. Biasanya kode angka ini bertujuan untuk memudahkan dalam memasukkan data ke komputer, atau kalau ingin dipergunakan secara manual dapat memasukkannya ke dalam lembar tabulasi atau bisa menggunakan kolom chart punch layout. Kemudian dalam pengolahan data ini ada persiapan dalam coding, yaitu kesesuaian. Nah, kesesuaian ini maksudnya adalah variabel yang dipakai harus sesuai serta mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, sehingga berkaitan pula dengan hipotesis dan hubungan antar variabel. Misalnya dengan pengelompokan frekuensi ke dalam kelas atau grup dan sebagainya. Kemudian klasifikasi. Nah, apabila terdapat jawaban yang jumlahnya banyak sekali atau model pertanyaannya terbuka, peneliti harus membuat klasifikasi atau pengelompokan jawaban. Misalnya jawaban tentang pendapatan. Nah, dapat dikelompokkan jadi 3, yakni golongan berpendapatan atas, golongan berpendapatan menengah, golongan berpendapatan bawah, dan sebagainya. Kemudian jawaban tidak mendua, ya maksudnya untuk masing-masing variabel jawaban harus spesifik dan tidak boleh mendua. Misalnya harus diklasifikasikan, misalnya variabel pekerjaan diklasifikasikan meliputi profesional atau manajerial, karyawan, atau sales, atau pengrajin, atau mungkin tidak bekerja, dan sebagainya. Kemudian langkah yang kedua yakni penyuntingan data. Nah, penyuntingan data ini ada 2, yakni editing lapangan atau field editing. Yang kedua adalah editing menyeluruh atau central editing. Editing lapangan atau field editing, kegiatan di mana supervisor mengadakan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan yang penting kepada 10 responden secepatnya setelah data terkumpul seluruhnya. Yang kemudian adalah kedua adalah editing menyeluruh atau central editing. Proses editing yang dilakukan secara menyeluruh terhadap jawaban responden sehingga dapat diperoleh konsistensi jawaban. Nah, editing ini merupakan bagian setelah data terkumpul yang disebut resiting data mentah, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sampel sehingga hasilnya dapat benar-benar akurat datanya, kemudian konsisten dengan informasi lain, terus lengkap, kemudian siap untuk dilakukan coding atau tabulating. Kemudian langkah yang ketiga adalah tabulasi atau tabulating. Nah, tahap ketiga pengulangan data ini ialah merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah cek kesalahan. Nah, data yang diberi kode dicek kembali sebelum data ditransfer ke dalam media penyimpanan. Kemudian submateri yang terakhir adalah cara menganalisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini bekerja sedikit berbeda dari data kuantitatif, terutama karena data kualitatif ini terdiri dari kata-kata, pengamatan atau observasi, gambar, dan bahkan simbol. Mendapatkan makna dari data semacam itu hampir tidak mungkin. Karenanya teknik ini sering digunakan untuk penelitian eksplorasi. Nah, dalam analisis data kualitatif, peneliti juga tidak bisa merubah data menjadi angka seperti halnya data kuantitatif. Tidak ada kesamaan data dan peneliti akan mengumpulkan data dalam jumlah besar dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, analis perlu dimulai data dalam keadaan mentahnya, mengakui bahwa data tersebut mungkin berasal dari berbagai metode pengumpulan yang berbeda, seperti wawancara, kelompok fokus, dokumen, atau gambar. Nah, setiap bagian data kemudian perlu didekati dalam istilahnya sendiri dan makna interaksi yang mungkin perlu dinegasiasikan melalui lensa konteks budaya tempat si penulis itu beroperasi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikianlah presentasi dari kami kelompok 11. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan maupun salah ucapan. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.